Medellin, Kolombia, akhir 1970-an. Kota yang dulunya hanya dikenal dengan pegunungan dan jalanan sempit, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Dari balik rumah sederhana dan gang penuh debu, lahir dua sepupu yang kelak mengubah wajah sejarah kriminal internasional, yaitu Pablo Escobar dan Gustavo Gaviria. Bayangkan, dua anak muda dari keluarga biasa, tanpa warisan besar, tanpa pendidikan elit, namun dengan ambisi yang membara. Escobar tumbuh dengan keberanian yang nyaris gila, berani menantang hukum, berani menantang negara. Gustavo, sebaliknya, dia adalah sosok dingin, penuh kalkulasi, otak finansial yang mampu mengubah uang haram menjadi sistem ekonomi bayangan. Ketika dunia barat mulai kecanduan kokain, mereka melihat peluang emas. Escobar menjadi wajah publik, karismatik, brutal, dan penuh teror. Gustavo menjadi bayangan di belakang layar, mengatur jalur distribusi, menyusun strategi pencucian uang, dan memastikan setiap dolar mengalir kembali ke Medellin. Hasilnya, sebuah kerajaan narkotika yang menguasai 80% pasokan kokain dunia. Kartel Medellin bukan sekadar organisasi kriminal, ia adalah negara bayangan, dengan kekuatan finansial yang mampu membeli politisi, menembak hakim, bahkan menantang Amerika Serikat. Inilah kisah tentang duo maut sepupu. Sebuah kisah tentang ambisi, darah, dan kekuasaan. Tentang bagaimana dua orang dari Medellin menulis bab paling gelap dalam sejarah perdagangan narkotika, dan bagaimana sebuah negara bertekuk lutut di hadapan mereka. Medellin pada dekade 1970-an bukanlah kota yang glamor. Jalanan sempit, rumah-rumah sederhana, dan ekonomi yang timpang menciptakan ruang bagi ambisi liar. Dari lingkungan inilah lahir dua sepupu yang kelak menulis bab paling kelam dalam sejarah kriminal dunia. Pablo, lahir pada tahun 1949, tumbuh dengan mimpi besar keluar dari kemiskinan. Sejak remaja ia sudah terbiasa dengan dunia gelap, mencuri mobil, menjual barang curian, hingga menyelundupkan rokok. Ia punya keberanian yang nyaris gila, dan satu obsesi, menjadi orang terkaya dan paling berkuasa di Kolombia. Gustavo, sepupunya, adalah kebalikan dari Pablo. Ia lebih tenang, lebih rasional, dan punya naluri bisnis yang tajam. Gustavo bukan petarung jalanan, melainkan otak finansial. Ia melihat angka, peluang, dan jalur distribusi. Jika Escobar adalah api yang menyala, maka Gustavo adalah bensin yang membuat api itu membesar. Ketika Amerika Serikat mulai dilanda gelombang permintaan kokain, keduanya melihat kesempatan emas. Escobar menguasai jalur produksi dan distribusi, sementara Gustavo membangun sistem keuangan yang rapi, bahkan menciptakan jaringan pencucian uang yang sulit dilacak. Pada tahun 1976, mereka resmi membentuk kartel Medellin. Dari bisnis kecil di gang Medellin, mereka menjelma menjadi penguasa pasar narkotika internasional. Kartel Medellin bukan sekadar organisasi kriminal. Ia adalah mesin uang raksasa yang kelak menghasilkan ratusan juta dolar per minggu, dan menjadikan dua sepupu ini sebagai legenda gelap yang ditakuti sekaligus dipuja. Kesuksesan kartel Medellin bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menjelma menjadi negara bayangan yang menyaingi pemerintah Kolombia. Pada puncaknya, kartel ini menghasilkan lebih dari 420 juta dolar per minggu, sebuah jumlah yang membuat mereka mampu membeli politisi, menyuap polisi, bahkan mengendalikan jalur ekonomi lokal. Namun, uang sebesar itu datang bersama darah. Pemerintah Kolombia, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan DEA, melancarkan operasi besar-besaran untuk menghancurkan jaringan kokain. Escobar merespons dengan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembunuhan hakim, politisi, jurnalis, bahkan pengeboman pesawat Avianca pada tahun 1989 yang menewaskan puluhan orang tak bersalah. Medellin pun berubah menjadi medan perang. Jalanan dipenuhi pasukan bayaran Escobar, sementara polisi dan tentara berusaha merebut kembali kendali kota. Rakyat hidup dalam ketakutan, setiap hari dihantui ledakan dan pembunuhan. Namun ironisnya, sebagian masyarakat miskin masih memuja Escobar. Ia membangun rumah, sekolah, bahkan stadion,
menjadikan dirinya semacam Robin Hood bagi mereka yang terpinggirkan. Di balik layar, Gustavo Gaviria tetap memainkan peran vital. Ia menjaga arus uang, memastikan miliaran dolar tersimpan aman di bank luar negeri atau dikubur di ladang keluarga Escobar. Gustavo adalah jantung finansial kartel, pengatur strategi yang membuat mesin uang tetap berputar meski medalin terbakar. Tetapi lingkaran setan itu akhirnya menelan mereka sendiri. Pada tahun 1990, Gustavo tewas ditembak polisi, meninggalkan lubang besar dalam struktur finansial kartel. Escobar kehilangan tangan kanan yang paling ia percaya. Tanpa Gustavo, kekuatan finansial kartel mulai goyah, meski Escobar tetap melanjutkan perang pribadi melawan negara. Apa yang membuat Pablo Escobar dan Gustavo Gaviria begitu berbahaya bukan hanya kekayaan atau kekerasan, melainkan kombinasi karakter yang saling melengkapi. Escobar adalah El Patron, karismatik, brutal, dan haus kekuasaan. Ia tahu bagaimana menakut-nakuti musuh sekaligus memikat rakyat miskin dengan proyek sosial. Gustavo adalah El Primo, dingin, kalkulatif, dan fokus pada angka. Ia merancang sistem distribusi, pencucian uang, dan strategi bisnis yang membuat kartel bertahan di tengah tekanan internasional. Tanpa Gustavo, Escobar mungkin hanya menjadi gangster lokal yang cepat hancur. Tanpa Escobar, Gustavo mungkin hanya menjadi pengusaha gelap yang tak pernah dikenal dunia. Bersama, mereka menciptakan model kartel modern, yaitu kekerasan korupsi dan distribusi global. Namun, analisis sejarah menunjukkan bahwa fondasi mereka rapuh. Kekerasan yang berlebihan membuat kartel kehilangan legitimasi. Ketika Gustavo tewas pada tahun 1990, struktur finansial mulai goyah. 3 tahun kemudian, Escobar ditembak mati di Medellin, menandai runtuhnya Imperium Medellin. Dari sini kita belajar bahwa kekuatan yang dibangun di atas darah dan narkotika tidak pernah abadi. Duo maut sepupu ini adalah contoh nyata bagaimana ambisi tanpa batas bisa menciptakan kerajaan, sekaligus menghancurkan diri sendiri.